Iya Pak, silahkan Pak. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Saya Malam. ada pantun Bapak dan Ibu. Biarkan kayu menjadi abu, warnanya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak dan Ibu. Tetaplah semangat, janganlah lesu. Cakep. Tepuk tangan dong untuk Pak Geo. Baik, Terima kasih. saya ada permainan namanya permainan lingkaran. Nama permainannya lingkaran. Cluenya besar itu kecil, kecil itu besar. Jadi permainannya saya akan iringi dengan lagu, dengan gerakannya seperti ini. Misalkan saya bernyanyi lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar. Nah, jadi posisinya itu ketika kita katakan lingkaran besar, nah itu bentuknya kecil. Cluenya tadi besar itu kecil, kecil itu besar. Jadi lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Nah, berarti kecil itu besar begini. Ya, nanti kita coba sama-sama. Nanti semakin lama temponya akan semakin cepat. Bisa Bapak Ibu kita ikuti? Baik, kita akan coba ya. Siap Pak Gio. Pelan-pelan saja. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ah, salah juga saya. Pemimpinnya Grogi. Ulang Pak. Cepat Bapak itu. Baik, kita coba ya. Agak diperlambat. Boleh. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil. Oke. Baik, jadi ada inti dari permainan ini adalah melatih konsentrasi. Nah, ada mungkin hal-hal positif yang bisa kita ambil dari sini. Segala sesuatu yang besar di mata Tuhan mungkin saja kecil baginya. Tetapi kebaikan kecil dari kita mungkin saja besar di mata Tuhan. Sekian saya dari Giovan Audi, saya kembalikan ke Bu Isti. Terima kasih. Terima kasih Pak Geo untuk ice breakingnya, menarik sekali. Berarti besok PR-nya lagi mungkin Bu Ulfa kali ya. Nanti untuk next ya. Pelatihan itu. Untuk pertemuan selanjutnya Bu Ulfa yang akan membawakan ice breakingnya. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah agak terlambat ini ya, 15 menit. Kita akan mulai saja. Saya izin presentasi dulu sebentar sebelum Bapak Ibu mempresentasikan tugas kelompoknya ya. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Ya, kita hari ini masuk sesi ruang kolaborasi modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk paket modul ini kita ada 3 JP Bapak Ibu, jadi sekitar 135 menit yang nanti akan kita bagi ke dalam beberapa sesi. Nah, ini tujuan kompetensi lulusan yang diharapkan. Yang pertama, CGP memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, capaian dari modul ini adalah CGP mampu memahami pemikiran KHD dan melalui refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD
untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Sedangkan tujuan khususnya dari modul ini adalah yang pertama pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD, yang kedua keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu ya Bapak Ibu, barangkali yang menjadi tujuan khusus. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid untuk mencapai karakter kekuatan kodratnya. Seperti biasa, hari ini kita sudah melakukan pembukaan. Kita akan melakukan presentasi ya Bapak Ibu ya, hasil diskusi terkait pemikiran KHD. Kemudian melalui presentasi ini guru penggerak mendapat masukan dari rekan-rekan dari kelompok yang lain. Jadi nanti tata cara diskusinya, kelompok 1 dulu akan mempresentasikan, total semuanya 30 menit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mempresentasikan itu sudah 30 menit sudah termasuk dalam umpan balik dari teman, kemudian mungkin ada saran dari teman gitu ya, dari kelompok yang lain, itu semua waktunya 30 menit. Jadi mohon nanti diatur oleh masing-masing kelompok, nanti ada timekeepernya supaya kita nggak kebablasan gitu Bapak Ibu, supaya kelompok yang lainnya kebagian ya, seperti itu. Nah, jadi ini aktivitas kita presentasi nanti 90 menit ini total dari masing-masing kelompok. Kemudian nanti kita akan melakukan penguatan dan refleksi di akhir sesi. Seperti itu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Cukup Bu. Cukup ya. Nah, untuk kesepakatan kelas seperti biasa sudah tidak ada tambahan lagi. Belum, mungkin nanti kalau mau ditambah juga boleh Bapak Ibu. Misalnya melihat kondisi pembelajaran kita selama 3 hari ini, Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya harus datang tepat waktu, misalnya hadir tepat waktu. Ini kan di sini belum ada ya. Gitu. Itu bisa ditambahkan asal disepakati gitu Bapak Ibu. Untuk sementara mungkin kita sepakati yang ada dulu ya. Next kita evaluasi lagi. Baik Bapak Ibu, jadi di dalam presentasi kelompok ada tanggung jawab dari peran masing-masing kelompok ini, yaitu ada yang mewakili sebagai presenter, yaitu yang berperan sebagai yang membawakan presentasi hasil kelompok. Kemudian ada pemberi tanggapan, yaitu berperan memberikan tanggapan positif tentunya terhadap hasil presentasi kelompok lain. Kemudian ada penanya yang berperan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Dan ada penjawab, tentunya bagian dari kelompok yang presentasi ya. Dan jangan lupa ada notulen yang akan menulis hasil diskusi kita, termasuk tanggapan-tanggapan teman atau masukan-masukan itu menjadi catatan notulen yang sudah ditunjuk dalam kelompok itu. Seperti itu Bapak Ibu, saya kira bisa dipahami. Nah, tadi sudah ya waktu 30 menit dan seterusnya, ini saya kira sama tadi penjelasan saya. Nah, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mulai ya Bapak Ibu ya.
dengan kelompok 1. Ya, saya serahkan sepenuhnya kepada kelompok 1 dulu. Monggo, siapa yang akan menyampaikan dan bertugas? Silahkan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami dari kelompok 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita untuk kelompok 1 30 menit, jadi berakhir 8:10 ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Ya. Oke, baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada tadi malam. Kebetulan pada malam hari ini kita akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kita, yaitu hasil harapan dan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara kepada Pak. Baiklah, terima kasih. Share screen-nya ditolong Ibu Rismala Dewi. Oke. Siapa yang coba masukkan? Ibu Riz apa saya? Oh, ini nampak? Ya udah. Lah ya. Ayo. Nampak Ya, di betul. di mana nih? Apa di Ada video sebelahnya. Iya. Tunggu. Kita di yang ini aja, yang udah di ini ya. Tunggu ya. Itu masih di kampah. Kita ambil di dokumen aja. Tunggu ya. Sebentar. Muter sinyalnya nih. Oke, sebentar ya. Kita ambil yang tadi. Aduh. Ada nampak? Belum ya? Belum? Tunggu. Kenapa nggak nampak ya? Tunggu sebentar. Sinyalnya putar-putar. Berbagi. Bismillah. Nih. Nampak? Ya. Iya, nampak Bu. Oke. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Aryan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama, Ibu Rismala Dewi yang akan bertindak sebagai notulen.
Yang kedua, Riandika, saya sendiri yang akan tidak sebagai pemateri. Yang ketiga, Pak Mardianto yang akan bertindak sebagai moderator kami. Yang keempat, Ibu Fiti Esni yang bertindak sebagai operator. Baiklah, kita saja. Ada 3 pertanyaan sebagai bahan diskusi. Yang pertama yaitu, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sesuai budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah kita sesuai dengan konteks lokal budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Baiklah, saya mulai dari yang pertama. Konteks sosiokultural adalah konteks yang menekankan adanya interaksi antar manusia di dalam suatu budaya. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah kita, Provinsi Bengkulu, adalah peringatan Festival Tabut yang diselenggarakan setiap bulan Muharram dimulai tanggal 1 sampai 10 Muharram. Untuk memperingati Festival Tabut, seluruh sekolah biasanya di Kota Bengkulu dan sekitarnya itu difakultatifkan, dan guru seni budaya biasanya memberikan tugas kepada siswa tentang kegiatan Festival Tabut tersebut. Sejalan dengan pemikiran KHD menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat penyampaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, yang berarti bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Pelestarian budaya Tabot yang telah berlangsung lama di Provinsi Bengkulu menggambarkan ciri khas kebudayaan masyarakat Bengkulu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kearifan budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal budaya Tabot sendiri terdiri dari 9 tahapan, yaitu mengambil tanah, duduk penja, menjara, arak penja, arak sorban, gam, merandai, arak gendang, dan tabot terbuang. Nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi upacara tabot terdiri atas nilai sosial berupa perilaku masyarakat seperti gotong royong, kepedulian terhadap sesama, dan tolong menolong. Nilai religius dalam prosesi tabot mengandung nilai semua manusia adalah dari tanah dan akan kembali ke tanah, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai moral terlihat dari kerjasama dalam mensukseskan acara Tabot. Festival Tabot yang ada di Kota Bengkulu akan menunjang pengembangan nilai-nilai luhur yang menjadi penguatan karakter murid sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat Kota Bengkulu telah menunjukkan wujud nyata penerapan nilai religius, toleransi, gotong royong, nasionalisme, dan kejujuran. Itu pertanyaan ketiga. Satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah yang sesuai dengan konteks lokal budaya Festival Tabut di Kota Bengkulu. Menurut pemikiran KHD, pendidikan harus membebaskan individu. Pada pemikiran ini, kita sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai minat, bakat, dan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pribadi sendiri. Dalam konteks Festival Tabot bisa diimplementasikan di dalam sekolah sebagai contoh pengembangan diri siswa di bidang senian, yaitu seni tari dol. Biasanya munculkan dari program ekstra kurikuler sekolah. Di sana siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan minatnya. Kekuatan pemikiran KHD yang dapat kelompok satu diskusikan adalah nilai budaya, nilai pendidikan, nilai moral, nilai sosial, dan nilai religius. Terima kasih. Mungkin saja presentasi kelompok kami. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Pak Rian yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Jadi kita batasi untuk sesi pertanyaan, tanya jawab untuk kelompok 2 dan 3 nanti satu-satu dulu karena waktunya udah 7.50, masih lama ya? Masih lama. Oke, jadi kita langsung aja 3 pertanyaan. Silakan kelompok 2 atau kelompok 3. Dibantu juga ya, jangan takut ketinggalan. Iya. Tolong dicatat, yuk. Iya, Silakan kepada rekan-rekan dari kelompok 2 dan 3 untuk bertanya. Itu ada Ibu Ulfa, Ulfa, Pak, Pak. yang angkat tangan. Oke, silakan kepada Ibu Ulfa untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 3. Persentase dari kelompok 1 ini saya akui udah bagus sekali ya, sudah sangat jelas dan itu sesuai dengan benar-benar kultural dari daerah kita, Kota Bengkulu. Di sini yang saya pengen tanyakan, kita sama-sama berbagi Bu ya, karena saya benar-benar pengen benar-benar nggak tahu aja, jadi mungkin kawan-kawan bisa sedikit menjelaskan kepada saya. Di bagian jawaban yang nomor 3 itu kalau saya lihat itu saya lihat ada yang di garis bawahi itu, sebentar tadi saya sempat foto soalnya. Menurut pemikiran Gereja Dewantara, pendidikan harus membebaskan individu. Nah, itu ada garis bawahnya kalau nggak salah ya. Maksudnya pendidikan harus membebaskan individu. Mungkin maksudnya di sini siswa itu boleh belajar sesuai dengan kemampuan atau minat mereka. Yang saya mau tanyakan, saya ini kan guru SD Bu ya, Bapak ya. Kalau untuk tingkat anak siswa SD, kebebasan yang seperti apa? Sedangkan kebanyakan kalau untuk di SD ini kan belum ada kejurusannya ya. Kalau di SMP atau SMA itu kan udah ada, oh ini ada khusus kelas olahraga atau religi dan sebagainya ya. Kemudian udah bisa di kelompokkan lah kira-kira sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau untuk di SD itu contoh konkretnya mungkin yang seperti apa? Karena di SD ini kan sepertinya masih sangat umum dan materi pelajarannya juga masih umum lah, pokok gitu. Mungkin saya minta tolong jelaskan contoh konkretnya itu seperti apa. Terima kasih sebelumnya. Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Bu Ulfa. Apa ini langsung kita jawab atau gimana? Kelompok 1? Atau kita antrian? Langsung 2 pertanyaan nanti dijawab. Antri aja dulu Pak, kumpulkan aja Antri pertanyaannya. aja, ya? Oke, silakan kelompok 3 ya. Kelompok siapa aja? Yang penting dari kelompok 2 atau 3. Silakan Bapak Ibu. Gimana? Kalau sudah jelas, sangat syukur sekali kami kelompok 1. Jadi nggak susah menjawab lagi kami. Belum ada lagi Pak yang tanya. Mudah-mudahan udah ini ya. Kelompok 2. Nah, Ini Oke, ada silakan Kak Juni. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya menyampaikan apresiasi atas penampilan kelompok 1. Sudah sangat bagus sekali menurut saya dari segi tampilannya dan pemaparan materinya. Tadi salah satu yang disampaikan kearifan lokal di Bengkulu adalah mengenai festival Tabut ya. Itu yang saya tangkap tadi, yang sempat saya rekam.
Nah, nilai-nilai dari festival tabut tersebut, nilai-nilai kultur, sosial kultur apa yang saya tadi tidak begitu menyimak atau tidak begitu memahami, mungkin karena terlalu cepat apa gimana. Nilai sosial kultur apa yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita terapkan kepada siswa di sekolah. Ya. Mungkin nilai sosial kultur itu kalau menurut HD itu ada 5 kalau nggak salah itu. Nah, yang mana yang bisa kita terapkan di sekolah? Terima kasih. Itu saja yang pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Yuni atas pertanyaannya. Kita lanjut satu lagi ya. Nanti baru kita jawab. Silakan Bapak Ibu. Samsi. Oke, Pak Wasamsi. Silakan Pak Wasamsi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami mewakili dari kelompok 2 ya, bahwa seperti yang sudah diuraikan oleh pemateri tadi, bahwa festival tabon itu kalau di sekolah itu difakultatifkan. Artinya kan sekolah itu boleh sekolah, boleh tidak. Jadi kalau misalnya diliburkan tapi tidak, artinya tidak almanak merah, berarti silakan sesuai dengan kondisi anak-anak. Mungkin kalau di SD di Bengkulu ya, khususnya di Bengkulu itu libur total itu ya. Tapi kalau yang untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, ya silakan. Yang mau meliburkan ya silakan datang, yang tidak ya tetap mungkin nunggu jam sekolah pulang. Nah, yang saya tanyakan di sini, untuk nilai luhur karakter budaya bangsa yang dapat diterapkan sebagai bekal untuk anak, itu apa kira-kira? Gini Pak, gimana Pak? Bisa dipahami? Oke, coba ulang lagi Pak. Samsi. Di mana nilai luhur karakter budaya bangsa yang dapat diterapkan di sekolah dasar, kalau khususnya karena saya ngajar di sekolah dasar Pak ya. Jadi karakter yang nilai luhur itu yang bisa diterapkan di sekolah dasar itu seperti apa contoh nyatanya? Oke, sangat jelas sekali. Terima kasih kepada Pak Wasamsi atas pertanyaannya. Oke, langsung kita jawab ya. Untuk sesi pertama itu dari Ibu Ulpa, yang mana beliau menanyakan, menurut Ki Hajar Dewantara, pembebasan individu ya untuk anak SD, kebebasan yang seperti apa yang ditimbulkan dari pada peringatan tabut tersebut. Oke, kelompok 1 yang mau membantu menjawab, silakan. Ayo Piti atau Ayu Risma atau pemateri langsung. Biar saya dulu Pak untuk yang nomor 1. Oke, silakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Ulfa. Terima kasih juga pada Pak Mardianto. Tadi yang ditanyakan pendidikan itu kan harus membebaskan individu ya. Yang ditanyakan Ibu Ulfa tadi, bagaimana kalau siswa itu masih SD ya Bu ya? Karena kita belum melihat bakatnya gitu. Tapi kalau seperti yang saya lihat, anak saya kebetulan SD itu memang tidak bisa dilihat bakatnya dari seperti apa karena masih SD. Tapi kami bisa melihat minatnya. Minatnya di mana? Nah, minat itu ditunjukkan dengan cara mengikuti ekstrakurikuler. Nah, misalnya kebetulan anak saya sekolah di generasi Islam. Jadi di sana ada ekstrakurikuler karate, memanah, seperti itu. Jadi yang kita tawarin dulu ke siswa, di mana dia minat, berarti kita membebaskan siswa itu untuk memilih. Kita kita kasih tunjukkan ekstrakurikuler ini.
silakan siswa itu memilih yang mana yang dia minat untuk mengikuti ekstrakurikuler. Nah, disitulah menurut saya pendidikan harus membebaskan individu. Jadi walaupun masih SD pun udah bisa melihat, oh saya minatnya di sini, walaupun ke depannya kita belum tahu dia berbakat atau tidak. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Kalau kawan-kawan lain mau menambahkan silakan. Ya. Baik, saya menambahkan sedikit, Pak Rian. Yang tadi ya, minat yang kita bebaskan sama seperti Pak Rian tadi. Salah satu contohnya anak saya di SD 42 ya. Nah, ada kerjasama antara, memang dia belum ada ekstranya, tapi pilihan sendiri. Anak saya itu maunya main bola, sepak bola, ya maunya ada yang karate. Dia kan ada kerjasamanya antara sekolah, saya meminta pendapat dari guru olahraganya di mana ada tempat untuk kursus bola istilahnya seperti itu ya, karena kita belum ada ekskulnya. Di SD 42 itu juga ada karatenya, Bu, kerjasama antara sekolah dengan siswa-siswa yang berminat. Mungkin di sini kita dari SD ini mulai memacu minat siswa itu kemana nantinya. Kalau dia sudah di SMP kan sudah terfokus, sudah ada ekstranya. Seperti itu mungkin salah satu contohnya. Oke, terima kasih Pak Rian dan Ibu Risma. Gimana Bu Ulfa atas jawaban dari kelompok 1? Ya, cukup. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu. Syukurlah kalau Ibu udah cukup itu. Langsung kita ke pertanyaan kedua, yaitu Pak Juni. Pak Juni ya, yaitu dalam festival Tabot nilai sosial kultur yang dapat kita ambil untuk diterapkan di sekolah. Pada rekan-rekan kelompok 1, silakan yang mau menjawab. Oke, saya coba, nanti kawan-kawan lain menambahkan aja ya. Enggak, tadi kan ada di yang slide kita nomor berapa tadi? Dinampakkan lagi ya, boleh dilihatkan kembali. Bisa, di ini karena di situ kan jelas sekali nilai-nilai apa namanya yang ditanyakan oleh Pak Juni itu. Oke, yang menjawab siapa ini? Ayu Piti atau Pak Rian? Di situ kan ada dari Bu Piti. Silakan Bu Piti. Yang di mana, Bu? Slide-nya yang pertama? Yang berapa tadi? Kan ada nilai-nilai. Yang kedua ya, yang ini ya, religius. Tadi nilai-nilai religius tadi kan sudah kita buat di situ. Kayak ini. Yang kedua. Oke, ini. Jadi dari pertanyaan Pak Juni tadi, nilai-nilai sosial, kultural apa yang bisa kita ambil dan bisa diterapkan pada siswa di sekolah berdasarkan dari 5 pemikiran KHD kemarin, pemikiran KHD. Kemarin kita sudah bahas 5 pemikiran KHD. Jadi pada kalau nggak salah pada poin nomor 3, saya lupa apa ini isinya kemarin, Bu Riz. Dari 5 pemikiran itu kita ambil poin yang ketiga, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi upacara tabot itu yaitu nilai sosialnya, di mana nilai sosial itu berupa perilaku dari masyarakat seperti gotong royong, kepedulian terhadap sesama, dan tolong menolong. Sedangkan nilai religiusnya ini pun bisa kita terapkan pada di sekolah seperti itu. Kemudian nilai religiusnya dalam prosesi itu adalah nilai semua manusia dari mengatakan bahwa semua manusia itu berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Jadi di situ ada pemikiran kita bahwa kita itu sebenarnya berasal dari tanah dan diciptakan Tuhan itu, hendaklah kita itu sama-sama merendah seperti itu. Kemudian nilai moralnya juga terlihat pada kerjasama warga dalam mensukseskan acara tabot tersebut. Jadi itu ada nilai-nilai yang terkandung, nilai sosial, nilai religius, dan nilai moral. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan Pak Juni tadi. Silakan kalau teman-teman yang lain mau menanggapi lagi. Oke, gimana Pak Juni? Ada? Jawaban dari Ibu Pit. Atau ada yang mau menambahkan dari rekan-rekan? Saya tambahkan sedikit Pak Juni. Di sini juga ada nilai budayanya ya. Budaya itu maksudnya kan di proses
tabot itu bukan hanya sekedar proses tabot saja, tapi kan di 1 sampai 10 Muharram itu kan ada festival-festival. Istilahnya ini ada festival dol, ada festival tarian, terus ada festival kerajinan. Dia gitu, kerajinan seperti tabot ya, tabot bersanding, dan ada juga yang dari sanggar-sanggar yang ikan-ikan seperti itu merupakan nilai-nilai budaya juga yang harus diterapkan kepada siswa di sekolah. Mungkin bisa begitu banyaknya budaya yang terkandung di dalam acara festival tabot itu sendiri. Bukan hanya sekedar ritualnya, tapi ada juga festival kebudayaannya. Seperti itu mungkin di segi nilai budayanya. Mungkin Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Gimana Pak Juni? Ada tanggapan? Silakan. Ya, terima kasih. Penjelasan dari kelompok 1 sudah sangat jelas dan mungkin cukup Pak Mardi. Oke, terima kasih Pak Joni. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pak Wasamsi, yaitu tentang fakultatif. Nah, kemudian nilai luhur yang dapat diterapkan untuk anak SD dalam festival tabot ini. Silakan, pada rekan. Pak Rian. Oke, saya coba ya. Silakan. Terima kasih kepada Pak Samsi yang sudah bertanya. Nah, kalau ditanya nilai luhur yang terkandung di dalam festival tabot yang bisa kita terapkan kepada siswa, khususnya SD ya. Saya juga pernah mengajar SD dulu Pak. Lebih enak mengajar SD sebenarnya. Bisa bermain sambil belajar lah ya. SD, TK saya udah coba semua, sampai pun saya udah coba. Kalau dari tabot bisa kita ceritakan ke siswa sebenarnya nilai yang terkandung atau yang bisa diterapkan di dalam ke anak SD itu adalah nilai gotong royong dan kerjasama. Karena gini, saya suka cerita, suka orangnya bercerita, apalagi dengan anak-anak gitu. Nah, dari sana kita bisa menceritakan bahwa tabot yang sebesar itu kalau dikerjakan dengan satu orang itu nggak akan selesai. Nah, tapi dengan kerjasama dan gotong royong maka terciptalah tabot yang begitu indah, berbagai bentuk dengan ukuran yang sangat besar. Nah, dari sana kita bisa mengambil bahwa nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah kerjasama dan gotong royong. Itu Pak Samsi dari saya. Kalau keluaran lain mau menambahkan silakan. Terima kasih. Oke, saya kira sangat jelas dari kelompok 1. Silakan Pak Samsi kalau misalnya belum jelas tanggapannya. Waktu masih ada 3 menit lagi. Ya, terima kasih Pak Riantika. Kalau kita melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Andika tadi, Pak Riandika, bahwa pembuatan tabor itu memerlukan orang banyak. Ya. Jadi kalau orang banyak itu otomatis kalau dikerjakan sendiri kan tidak akan terselesai. Jadi jiwa gotong royongnya yang ditumbuhkan, kemudian kebersamaan ya, bersama dalam gotong royong, mungkin rasanya sudah cukup gitu ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih pada Pak Wasamsi. Pak Samsi. Jikalau ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan dari presentasi dari kelompok 1, silakan. Ada waktu 2 menit lagi. Sayang terbuang waktu 2 menit. Ada? Ayo Risma menambahkan, menyimpulkan, silakan yuk. Kita simpulkan, ada waktu kurang lebih 2 menit. Kalau dari rekan-rekan sudah jelas. Oke, silakan kepada Ayu Risma menyimpulkan dari semua pertanyaan dan jawaban dari presentasi dari kelompok kita. Silakan. Yuk. Saya akan menyimpulkan, nanti mungkin rekan-rekan bisa menambahkan karena waktunya ini ya. Jadi hasil diskusi kita pada malam ini yang khusus kelompok 1 ya. Tadi konteks sosial yang kami pilih adalah Festival Tabot yang ada di Bengkulu. Hubungannya dengan pemikiran keada yang pendidikan dan kebudayaan itu menjadi kesatuan yang utuh. Itu kami mengangkat budaya itu ya. Terus nilai-nilai luhur yang kami tekan untuk di pemikiran ini yaitu nilai sosial, religius, dan moral serta budaya. Itu terus pada dasar kerangka KAD juga kami menyimpulkan bahwa kita membebaskan anak ya untuk memilih bakat dan minatnya sendiri
terutama yang jenjang pendidikan ke atas ekstrakurikuler. Untuk yang SD tadi mungkin kita membimbing terlebih dahulu apa minatnya, nanti kalau dia sudah pas ke sekolah lanjutan ke minatnya apa itu. Terus hasil dari tanya jawab tadi dari Ibu Ulfa, contoh konkret dari jenjang SD yang membebaskan bakat dan minat anak tadi. Waktunya habis. Oke, iya, tadi ya. Mungkin itu saja kayaknya. Oke, terima kasih kepada kesimpulannya mungkin bisa disampaikan. yang Soalnya telah sibuknya menyimpulkan sibuk screen dari- jadi agak fokus. Oke, terima kasih kepada Ibu Ursma yang telah menyimpulkan dari hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah memberikan waktu, dan Ibu Istio, saya panggil Ibu Wahyuni aja, Bu ya. Oh, iya, Agak siap. susah saya Susah manggil ya, Ibu Pak. Istio. Susah ya, Oke, Pak. ya. Maaf. Oke, Bu ya, terima kasih Isti kepada boleh, Ibu Wahyuni yang telah memberikan kesempatan pada kelompok 1. Demikianlah kepada rekan-rekan. Billahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon saya serahkan lagi kepada Ibu Wahyuni. Iya, siap, Pak. Bisa didengar suara saya ya? Bisa, Bu. Iya. Bisa, Bu. Terima kasih kelompok 1, menarik Bisa. sekali. Tapi saya ingin bertanya di nanti saja setelah semua presentasi ya. Karena menarik bagi saya, asing karena ya saya baru kenal gitu apa itu upacara tabur dan sebagainya. Mungkin nanti di sesi setelah teman-teman yang lain mempresentasikan saja, nanti kita ada refleksi ya, di sesi refleksi. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu langsung ke kelompok 2. Monggo, silahkan kelompok 2. Baiklah, terima kasih Bu Istio atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Istio sebagai fasilitator dan Ibu Agni sebagai pengajar praktek. Kami dari kelompok 2 berjumlah 4 orang. Saya sebagai moderator, kemudian Pak Giovanni sebagai pemateri, Ibu Indarti sebagai notulen, dan Pak Sobri sebagai pemateri juga. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Giovanni untuk menampilkan PPT kita. Izin Bapak Ibu, saya Bapak Ibu yang lain di mute dulu ya, punten. nggak bisa share screen saya, Bu. Gimana caranya? Tap Windows. Ini mungkin Bu In bisa share screen dulu, Bu. Saya ada gangguan. Bu Indarti bisa minta tolong. Yang proses, Pak. Belum bisa juga nih Pak, tunggu. Coba saya, Bu. Apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Mohon maaf. Sudah. Ya, sudah Pak. Sudah Pak Gio.
Baik, Bapak Ibu, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin, yaitu tentang konteks sosial kultural di daerah, khususnya di Bengkulu Tengah. Jadi ada anggota kelompok kami, yaitu Bu Indarti, Pak Was Samsi, saya sendiri, Yova, kemudian Pak Sobri. Di sini kami akan mengambil asal-usul budaya tegak atap di Provinsi Bengkulu. Mungkin setiap daerah memiliki bahasa masing-masing. Jadi tegak atap ini adalah satu proses di mana ada seseorang yang memiliki rumah, ingin memiliki rumah dengan cara dibantu oleh masyarakat untuk membangun rumah. Sebenarnya rumah itu kan adalah aset pribadi. Kalau misalkan ada orang membuat pagar, salah satunya adalah untuk membatasi orang asing supaya masuk. Nah, tetapi di sini berbeda. Walaupun mungkin ke depannya itu adalah milik pribadi, tetapi orang lain itu masuk di dalam rumah, calon rumah kita. Supaya apa? Supaya kita itu merasa satu keluarga. Bisa berkumpul bersama, bisa menjadi satu masyarakat yang utuh. Karena keluarga yang paling dekat adalah tetangga kita sendiri. Nah, pada tegak atap ini, di sini ada pepatah mengatakan rumahku adalah istanaku. Oleh karena itu, seseorang yang ingin membangun rumah seperti baru, keluarga baru, itu ingin memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga karena diberikan rezeki berlebih, maka diadakan kegiatan ini. Kemudian budaya tegak atap ini hasil diskusi kami itu ada di lingkungan masyarakat Sri Kuncoro, itu adalah daerah di Bengkulu Tengah, salah satu desa di Bengkulu Tengah, di mana warga yang mendirikan rumah itu hendaknya menaikkan rangka atap, maka sudah menjadi budaya bahwa menaikkan rangka atap tersebut dilakukan oleh keluarga dan masyarakat sekitar secara bergotong royong. Biasanya masyarakat sekitar diundang secara lisan dan getuk tular atau pesan berantai oleh si pemilik hajat. Ada nilai-nilai luhur kearifan budaya di sini. Yang pertama itu gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipukul. Walaupun kita sudah membayar tukang, tetapi jika ada uluran tangan dari tetangga, kerabat, maka pekerjaan akan lebih cepat. Kemudian di sini ada kerjasama. Yang namanya kerjasama itu pasti memiliki satu tujuan, di mana orang misalkan diminta, oh ini bagian kayu, oh ini bagian apa, sudah terstruktur, sudah terarah. Tujuannya satu, yaitu untuk menegakkan atap tadi. Kemudian ada rasa peduli. Rasa peduli ini tumbuh karena kita melihat tetangga kita kok kayaknya kesulitan. Mari kita bersama-sama membantu, menumbuhkan empati dalam hati kita. Nah, contoh nyata yang pertama bagi siswa yaitu adalah melihat langsung nilai luhur karakter budaya bangsa yang dapat mereka terapkan sebagai bekal kelak
sebagai makhluk individu di masyarakat. Mereka memiliki kemerdekaan berkehendak untuk memiliki tempat tinggal sesuai keinginan, dan ini jelas ya dilindungi di undang-undang juga. Kemudian bagi masyarakat, manusia merupakan makhluk sosial di mana di masyarakat harus memiliki sikap peduli terhadap lingkungan dan warga masyarakat lainnya, sikap gotong royong dan bekerja sama. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Sobri. Silakan Pak Sobri. Sepertinya langsung aja Pak Giopan, nanti Pak Sobri bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan aja. Oh ya, saya lanjutkan kalau begitu. Pemikiran Ki Hajar Dewantara akan pendidikan, yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi sekolah itu merupakan tempat anak untuk mendapatkan ilmu, tetapi tidak hanya ilmu secara akademik, tetapi juga ilmu sosial di masyarakat. Kemudian pendidikan atau providing memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan jiwanya dan bahagia di kehidupannya. Jadi dalam hidup itu walaupun uang kita banyak, tetapi kita tidak bahagia, untuk apa? Nah, begitu salah satunya. Kemudian ada implementasi nilai-nilai karakter dalam budaya Tegak Atap. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Penerapan nilai karakter dalam budaya Tegak Atap yang mengandung nilai gotong royong, kerjasama, rasa peduli di sekolah bisa merupakan adanya pembiasaan anak untuk bekerja sama, membersihkan lingkungan dan sekolah dalam regu piketnya. Di sini juga ditanamkan karakter apabila anak tersebut misalkan ingkar terhadap piket, biasanya ada sanksi sosial, yaitu misalkan dikucilkan, ditegur, atas dasar tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati pada piket. Dan di sini ada profil Pancasila, di mana salah satunya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, itu saja. Salam budaya dari kelompok 2. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Giopan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Giopan. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada 3 orang atau 3 kelompok untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama. Mungkin sudah jelas mungkin yang disampaikan oleh Pak Giopan tadi, mungkin tidak ada yang bertanya lagi. Lagi cari pertanyaan, Mas. Ya, silakan Ibu Piti Esni yang sudah disampaikan.
Mikrofonnya, Bu. Mikrofonnya buka mic. Ya, buka dulu Ibu Titi. Meki ayo di situ tidak kedengaran dengan kami. Nian pula padahal makian aku tadi. 15 menit lagi. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyampaian kelompok 2 tadi, materinya sudah sangat bagus sekali, sudah tertata rapi. Tapi ada satu yang menjadi pertanyaan saya. Nilai budaya Tegak Atap ini memang kalau saya perhatikan, karena saya sudah cukup tua ya, dari dulu sampai sekarang itu, apalagi dulu itu nilai budaya itu sangat luar biasa sekali yang dilakukan oleh penduduk-penduduk itu. Tapi dengan berkembangnya kemajuan zaman saat ini, kalau saya perhatikan nilai budaya Tegak Atap itu sudah agak menurun seperti itu kan. Hampir kalau yang kota itu mungkin kayaknya nggak ada lagi budaya itu, sudah dilakukan oleh tukang sendiri seperti itu. Artinya nilai budaya gotong royong dan sebagainya tadi akan punah menurut saya seperti itu kan. Nah sekarang langkah apa yang bisa kita ambil ketika budaya ini akan punah? Nanti kan kalau tidak ada lagi nilai-nilai gotong royong seperti ini, ya sudah berkurang nilai budaya yang kerjasama seperti ini. Nah jadi kira-kira kalau ada, nah itu kan kalau ada mungkin nanti kita bisa menyampaikan dengan orang tua atau anak-anak kita nanti bahwa budaya ini harus kita lestarikan seperti itu, khusus untuk ya tetangga-tetangga seperti yang sampaikan oleh Pak Giovanni tadi. Mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan dari diri saya. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian lanjut yang kedua. Silakan. Ya masih ada Bapak Ibu? Ibu Titi tadi mewakili dari kelompok berapa Ibu? Kelompok 1 saya lupa. Kelompok 1 ya. Katanya tadi sesuai urutan. Oh ya betul. Berarti Kalau kelompok 2. Kelompok 3 selanjutnya. Oke, kalau tidak ada kelompok 1 lagi bertanya. Kita kasih kesempatan dulu. Sinyal kayak Mas, ini putus suaranya nih. Mana Bapak Ibu, waktu kita ini kurang lebih 10 menit lagi ya. Kalau memang nggak ada lagi, kita ya silakan Pak Mardianto. Ini dari kelompok 1 ya. Pak Ya, Juni, terima kasih. Pak Juni. Ya silakan Pak Juni. Pak Juni dulu Pak Juni. Ya. Oh iya, silakan. Pak Juni itu join, bukan pertanyaan ini dia tuh. Baru bergabung. Nah, yang mana jadinya? Sudah Pak Mar. Pak Juni baru bergabung kembali. Ya silakan Pak Mar. Dulu. Pak Mardianto dilanjutkan. Jadi dari kelompok 1 lagi ini nampaknya ya. Ya nggak apa-apa lah. Bukan silakan. Mas. Kalau masih ini Pak Joni tidak apa-apa. Karena kelompok 1 ada yang mewakili. Ada kelompok lain tidak apa-apa. Ya, Kelompok silakan. 3 silakan kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Pak Joni itu. Ya, Pak Joni silakan, Mas. Pak Juni. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum saya mengajukan pertanyaan, mungkin dari kawan-kawan kelompok 3, apakah ada yang mau menanyakan dulu? Ini malu saya nanya terus. Banyak ikut nanya lah, jadi Kalau nggak ada mungkin ya saya mencoba
berdiskusi dengan kawan-kawan dari kelompok 2. Tadi kelompok 2 menyampaikan tentang daya tangkap. Kalau saya salah satu bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai sosial kultur yang bisa diambil itu adalah tentang gotong royong ya, yang yang mencolok di situ. Tapi seperti yang Bu Tini sampaikan tadi, bahwa nilai-nilai gotong royong itu di masyarakat ya, seiring dengan berkembangnya zaman itu lama-lama tergerus atau luntur. Dan kita jarang sekali menemukan, baik pun di desa lagi sekarang itu budaya tegak atap itu jarang. Kalau dulu waktu saya kecil itu masih sering gitu ya. Jadi kalau mau membuat rumah gotong royong sehari itu sudah selesai, sudah tegak atapnya. Ya, tinggal yang punya itu nambahkan dindingnya, nambahkan itu ya. Yang penting atap sudah tegak dulu. Itu memang itu saya melihat sendiri. Nah, beriring dengan kemajuan zaman ini, bagaimana kita menanamkan kepada ini kan kembalinya karena kita seorang pendidik, kembalinya ke sekolah. Nah, bagaimana kita menanamkan kembali kepada siswa ya di sekolah agar budaya-budaya tegak atap ini dalam diri mereka paling tidak itu masih ada ya, tidak lupa sama sekali. Paling tidak saat dia kembali ke masyarakat nanti, bahwa untuk melaksanakan rumah mungkin mereka bisa meminta bantuan tetangga gitu. Jadi mereka saat kembali ke masyarakat sudah tahu apa yang mereka lakukan saat ingin membuat rumah. Itu saja ya yang saya sampaikan. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Juni. Yang pertama tadi oleh Ibu Fiti Esni ya dari kelompok 1. Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan dengan Pak Juni. Langkah apa yang diambil kebudayaan tegak atap itu akan punah? Nah, kemudian bagaimana menanamkan kebudayaan tegak atap itu tetap masih ada. Nah, ini kan hampir sama istilahnya dengan Ibu Fiti dengan Pak Juni. Mungkin bisa sekaligus dijawab oleh Pak Sobri mungkin Pak. Ya. Silakan Pak Sobri. Pak Sobri. Ya, silakan Pak Sobri. Apa ada kendala Pak Sobri ya? Tadi dia bilang ada kendala. Nah, gangguan di mikrofon. Nah, coba kita alihkan mungkin di antara rekan-rekan kita yang ada di sini. Pak Dio Gopan ya, Pak Ibu Indarti. Silakan. Ya, silakan Ibu Indarti untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Osamsi. Mohon maaf Pak Sobri, mungkin karena ada kendala jadi saya yang mengambil alih. Mungkin untuk kesempatan berikutnya bisa Pak Sobri nanti yang menyampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah memberikan responnya dengan pertanyaan atas materi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Giovanni. Jadi budaya yang kami angkat di sini adalah budaya tegak atap di masyarakat Sri Kuncoro yang kebetulan itu adalah lingkungan tempat saya bertugas di SD 31 Bengkulu Tengah. Jadi alhamdulillah ya mungkin karena Bapak Ibu banyak di SMA SMP gitu ya. Jadi sudah agak keluar dari desa, jadi mungkin budaya sudah budaya kota gitu. Jadi alhamdulillah di Desa Sri Kuncoro ini masih ada budaya tegak atap ini. Tadi sudah dijelaskan kalau ada orang yang mendirikan rumah biasanya ketika akan tegak atap itu mengundang masyarakat sekitar gitu, bergotong royong bersama. Nah, adapun nilai budaya tadi gotong royong, kerjasama dan peduli terhadap sesama sebagai anggota masyarakat. Selain kemerdekaan sebagai individu tadi diberikan,
untuk salah satu warga yang ingin mendirikan rumah juga bagaimana peran manusia sebagai makhluk sosial untuk peduli terhadap lingkungannya dengan menerapkan nilai-nilai gotong royong tersebut. Jika dilihat saat ini, mungkin ya budaya sudah mulai bergeser, seperti kata Ibu Fiti tadi, banyak perumnas-perumnas yang tidak lagi ada budaya itu. Mungkin Pak Juni tadi juga menyampaikan bagaimana penerapannya pada siswa. Nah, karena kebetulan ini adanya di masyarakat sekitar sekolah saya, jadi saya angkat, dan ini sesuai dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita juga, bahwa pendidikan pada anak-anak itu, anak-anak perlu didekatkan dengan perikehidupan rakyat, agar mereka tidak hanya mengetahui saja tentang nilai-nilai yang ada di masyarakat kita, tapi mereka juga bisa menjadi perilaku, mengalami sendiri, melihat secara langsung budaya gotong royong dan kerjasama yang ada di masyarakat sekitar kita. Sedangkan penerapannya di sekolah ya kita bisa terapkan dengan kegiatan-kegiatan lain seperti tadi penjelasannya, kegiatan piket bersama, itu kan nilai-nilai gotong royong. Jadi kita kenalkan dengan anak bukan berarti kita menegakkan atap di sekolah gitu kan ya, tapi menerapkan nilai-nilai tersebut. Kemudian mengenalkan kembali budaya tegak atap itu ada dari budaya kita, dan nilai-nilai gotong royong itu ada sejak zaman nenek moyang kita gitu ya. Itu untuk menjelaskan kepada anak-anak dengan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat kita. Sedangkan kenapa tadi diambil langsung budaya atap, ya sesuai dengan kondisi lingkungan di tempat kita bertugas. Ini kebetulan tempat saya bertugas, Ibu Bapak. Jadi itu yang kami angkat. Jadi mungkin itu saja. Kalau ada tambahan disilahkan kepada teman-teman lain dari kelompok 2. Ya mungkin Pak Sobri sudah bergabung ya, kalau mau menambahkan. Pak Sobri ada 2 di layar aku nih Mas. Yang mana Pak Sobri ini? Nanti dia memunculkan sendiri nanti Pak. Iya nih yang 2 dia. Bingung milih yang mana ini. Saking takut takut keluar jadi dia bawa cadangan tuh. Banyak Bu, jadi kelas kita nih. Pak Sobri, sebelumnya ya, mengingat waktu itu tinggal 10 menit, langsung sekalian Pak Sobri mensimpulkan. Nah, mantap nih. Mohon maaf, ini tutup pertanyaan itu. Ya, yang tadi ada gangguan pada mikrofon, sekarang saya pakai melalui HP aja. Terima kasih, Bu. Tadi pertanyaan Ibu tua tadi, Ibu yang menganggap dia sudah dianggap dituakan. Padahal dia masih muda sebenarnya itu. Betul. Mau dianggap senior aja. Oke, terima kasih. Sebenarnya yang ingin disampaikan melalui kami mengangkat budaya tegak atap itu adalah banyak nilai-nilai yang bisa kita sampaikan kepada siswa di sekolah, bahwa adat dan kebiasaan atau budaya-budaya yang ada di sekitar anak didik kita banyak sekali yang masih sangat bermanfaat. Cuman sekarang mulai tergerus oleh budaya-budaya yang mungkin dipengaruhi oleh budaya luar. Padahal sebenarnya masih sangat bermanfaat bagi kita maupun anak didik kita. Nah, budaya tegak atap ini memang tidak mungkin kita bawa ke sekolah budaya tegak atapnya. Tapi yang kita bawa ke sana adalah nilai-nilai luhur yang ada di dalam budaya tegak atap itu, yaitu kebersamaan, kepedulian, kegotong royongan di dalam masyarakat. Karena siswa kita itu dia tentu memiliki akar budaya yang lebih dekat dengan siswa, dengan dirinya. Nah, ini sesuai dengan pendapat pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa siswa kita tidak boleh dijauhkan dari akar budayanya sendiri, supaya dia tahu jati diri bangsanya yang bagaimana. Di dalam budaya tegak atap, ya seperti yang disampaikan tadi, gotong royong dan kepedulian dalam hidup bermasyarakat. Nah, mungkin
bentuk lain yang bisa kita sampaikan, tetapi bisa kita laksanakan di sekolah adalah bahwa di dalam budaya tegak atap itu ada budaya malu selain dari kegotong royongan itu. Nah, budaya malu ini kalau di sekolah itu misalnya dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlu kebersamaan, misalnya budaya piket, ya piket bersama atau piket yang diatur secara terjadwal di sekolah setiap hari itu kalau diambil nilai-nilai kebersamaannya kan ada budaya malunya di sini. Nah, kalau kita tanamkan kepada anak bahwa piket itu bukan sebagai suatu tugas yang memberatkan, tapi suatu tugas yang menjunjung tinggi kebersamaan, itu bahwa kalau kita tidak melaksanakannya itu kan ada fungsi-fungsi sosial yang bisa menghukum itu. Nah, sama dengan di masyarakat, di dalam budaya tegak atap itu sangat kental fungsi-fungsi sosialnya, bahwa di tengah masyarakat yang masih memegang teguh budaya tegak atap, apabila di antara warga masyarakatnya tidak peduli dengan adanya kegiatan itu, nah paling tidak fungsi-fungsi sosial itu sangat berperan di sana, bahwa masyarakat menganggap tidak ada kepedulian terhadap apa yang sama kami. Nah, ini yang ini mungkin bisa kita sampaikan kepada siswa bahwa budaya malu dan peduli sesama itu sangat penting ditanamkan di ruang kelas. Salah satunya tadi dalam bentuk misalnya piket bersama, bahwa memang tugas itu tidak semua siswa dalam satu hari melaksanakan tugas yang sama, tapi itu dibagi-bagi. Tapi apa yang dilakukan oleh siswa itu adalah untuk kepentingan bersama. Sama juga dengan budaya tegak atap. Apa yang dilakukan oleh warga itu untuk kepentingan bersama. Sehingga kalau itu dilaksanakan, ketentraman dan kenyamanan di dalam hidup bermasyarakat itu akan terjaga. Begitu juga dengan misalnya budaya piket di kelas yang dilakukan secara bersama secara terjadwal, itu juga adalah untuk kepentingan bersama. Jadi kalau itu bisa ditanamkan bahwa hal-hal nilai-nilai yang penting luhur dari nggak ada suaranya, Pak. Mungkin gangguan lagi mikrofonnya ya. Ya. Halo, saya ambil alih Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Titi dan Pak Juni menanggapi jawaban-jawaban dari kelompok kami? Kalau saya perhatikan, ya biarlah Kak Juni. Pertanyaannya nggak ada nih. Ya, kalau saya ini nampaknya gangguan semua nih ya. Yang gangguan itu dari Pak Wasamsinya, karena kami nggak ada. Nggak ada suara. Pak Sob. Iya, kami semuanya dengar kayaknya. Pak Wasamsi aja yang nggak dengar. Ini ada kendala juga. Terdengar Pak Samsi. Samsi. Ya, terdengar. Bagus. Ini nampaknya ada Titi, ada gangguan. Jelas suara Pak Sabri? Jelas. Pak Sobri juga ada gangguan nih, nggak ada suaranya. Jelas. Mas berarti gangguan tuh, Mas. Kayaknya Samsi yang gangguan, kami nggak gangguan. Nah, suara saya ada nggak, Bu? Iya, Pak Sobri lancar, terang. Yang Pak. Nah, Pak Wasamsi juga ada, tapi dia nggak bisa mendengar kayaknya. Nggak bisa mendengar kita ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, mengingat waktu juga sudah habis ya. Kita tutup aja dari kelompok 2. Saya sebagai pemandu acara, apabila ada kesalahan mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan kepada Ibu
fasilitator. Iya Pak. Siap. Ya, silakan Ibu Tio. Iya Pak, terima kasih. Kelompok 2. Jadi tadi saya mendengar tentang acara tegak atap ya Pak ya. Kalau di Jawa ada juga Pak, tapi namanya bukan tegak atap, menaikkan kuda-kuda gitu ya. Itu pun ada selamatannya gitu ya, ada upacaranya. Nah ini menarik. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan bahas lebih lanjut di penguatan. Sekarang kita akan kembalikan ke kelompok 3. Masih ada satu kelompok lagi, kita selesaikan. Monggo, kelompok 3 siapa? Ya Ibu, saya sebagai moderatornya Ibu. Ya, silahkan Ibu Ani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kita kemarin, yang mana saya sebagai moderator. Kelompok kami ada 4 orang, ada Pak Juni sebagai menjelas materi, dan Ibu Ulfa membantu Pak Juni, dan ada satu lagi Ibu Kenny Marsalia sebagai operator. Baik, kepada Ibu Kenny kami mohon tampilan PPT-nya. Oke. Baiklah. Dan terima kasih Bu Ani. Ya, dibantu sama Pak Joni untuk menjelaskan hasil diskusi kami, hasil kelompok 3 malam tadi. Ya, saya ambil alih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mencoba menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Kepada Bu Kenny, tolong di-share screen-nya. Udah masuk belum Pak? Udah nampak belum Pak? Nah, sudah nampak? Udah nampak ya? Lanjut. Sudah. Lanjut. Pilih. Ya, bentar ya. Ya, udah nampak ya Pak? Maaf ya Bapak Ibu, sinyalnya ini agak lemot. Ya Bu. Aduh. Share screen-nya nampak ya Bapak Ibu? Filenya belum terbuka tuh Bu. Terbuka ya? Ya. Baru foldernya. Tapi PPT-nya belum terbuka. Iya. Kalau di saya ini terbuka, tapi apa di sini tidak terbuka? Sudah terbuka belum? Coba dari saya dulu ini, Bu Kenny saya coba. Iya. Iya Pak Juni, dari saya terbuka, tapi di sini nggak nampak ya. Pak Juni aja yang share screen, saya tutup ya. Ya, coba.
Apa sudah terbagi belum ya? Timnas. Belum nampak, Pak. Belum. Belum. Sudah? Ya. Iya Pak, sudah itu Pak, udah tampil. Sudah tampil ya? Ya. Ya, kalau sudah mungkin Tapi kecil nih Pak, nggak nampak. kecil. Nah ya, cocok. Pas, Pak. Pas. Nampak ya? Ya. Ya. Kembali ke tadi Pak, kecil lagi. Ya. Nah itu ya, pas itu. Tapi sebelum kesini dulu nampaknya. Dari depan dulu. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan materi dari kelompok 3, mungkin saya mewakili kelompok 3 memperkenalkan diri anggota kelompok 3. Saya sendiri Juni Arianto, ada Ibu Eni, ada Ibu Asni, dan ada Ibu Ulfa. Ini itulah kelompok kami. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan dari kelompok kami, kita kembali lagi ke pertanyaan awal dari tugas kita. Yang pertama, pertanyaan adalah, apa kekuatan konteks sosial kultur di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati suatu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang Anda terapkan. Baiklah, jadi kelompok kami, kelompok 3, itu mengambil kearifan lokal tentang budaya Sekapur Siri. Ya. Budaya Sekapur Siri ini biasanya kita jumpai pada acara-acara penyambutan tamu. Jika ada tamu yang sifatnya penting atau yang resmi, biasanya di situ ada budaya Sekapur Siri yang diiringi dengan tari-tari persembahan. Yang kedua, budaya Sekapur Siri ini juga bisa kita temui pada acara-acara pernikahan. Ya, itu pada salah satu daerah Bengkulu ini, jika ingin meminang atau melamar, itu biasanya membawa orang itu kapur sirih, ya. Itu bisa adat-adat pemuka adatnya membawa kapur sirih. Nah, dari budaya kapur sirih ini, ya, di daerah Bengkulu, ya, hampir semua daerah Bengkulu ini, ya, 10 kabupaten, ya, hampir semuanya itu menerapkan budaya Sekapur Siri ini. Dari budaya Sekapur Siri ini atau kearifan lokal Sekapur Siri ini, makna yang bisa diambil adalah pertama sebagai penghormatan terhadap tamu, ya, sebagai menghormati tamu yang datang ke tempat kita. Yang kedua,
makna dari Sekapur Siri ini adalah rasa senang dan gembira tuan rumah, bisa dikatakan seperti itu, atau yang punya rumah terhadap kedatangan tamu yang ditunggu-tunggu. Jadi pertama sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap tamu yang sudah mau datang atau orang asing yang sudah mau datang ke daerah kita. Yang kedua adalah sebagai bentuk rasa senang, rasa gembira terhadap kedatangan tamu tersebut. Yang ketiga juga sebagai wahana atau sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi di antara misalnya bisa keluarga, bisa teman, ataupun masyarakat. Nah, mungkin itu yang dapat kita ambil dari kearifan lokal budaya Sekapur Siri. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan awal dari tugas kita pada malam hari ini. Apakah konteks sosial kultur di daerah Anda sejalan dengan pemikiran KHD? Jadi nomor 1 ini kami menjawab sejalan, ya, karena salah satu pemikiran KHD adalah bahwa adanya penghargaan dan penghormatan tentang budi pekerti, dan bahwa siswa itu tumbuh berkembang karakternya harus berlandaskan atau memperhatikan dengan kodrat alam dan kodrat yang artinya memperhatikan tentang kultur di daerah itu. Jadi dari Sekapur itu dari pesan bahwa kita harus menghormati tamu atau orang lain jika ada yang bertamu atau yang datang ke tempat kita. Terus juga kita diharuskan untuk merasa atau bukan diharuskan, kita merasa gembira jika ada seseorang yang datang ke tempat kita. Yang kedua, bagaimana pemikiran KHD ini dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal dan seterusnya. Ya. Jadi, bagaimana nilai dari Sekapur Siri ini bisa kita terapkan di sekolah? Yaitu kalau kita kembali ke sekolah, bahwa kita bisa menyelipkan bahwa di dalam Sekapur Siri itu ada pesan untuk menghormati dan menghargai orang lain. Jadi di dalam kelas kita bisa menerapkan bahwa terhadap ada tamu yang datang ke sekolah kita, baik dari instansi, baik dari masyarakat, baik dari manapun, kita harus menghormati tamu yang datang ke sekolah kita. Yang kedua, kita harus menyambutnya dengan gembira. Yang selanjutnya juga kita bisa menjalin tali silaturahmi. Yang ketiga, sepakati suatu kekuatan pendidikan KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah yang sesuai dengan lokal sosial budaya daerah itu. Jadi dari budaya Sekapur Siri itu bisa kita ambil satu pesan moral atau karakter, yaitu tentang penghargaan, menghormati orang lain. Jadi bisa kita ambil satu pemikiran KHD di situ adalah tentang karakter menghargai dan menghormati orang lain, atau di sini adalah orang yang datang ke tempat kita. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang kearifan lokal Sekapur Siri. Mungkin dari Bu Ulpa, dari rekan saya, bisa menambahkan kepada Bu Ulpa. Silakan untuk
menambahkan? Mungkin itu saja Pak, jadi langsung ke pertanyaannya aja, nanti kan bisa kita tambahkan dia di pertanyaannya. Oke, jadi untuk sementara saya kembalikan kepada moderator untuk jika ada dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada waktu, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Juni Haryanto. Itulah paparan dari kelompok kami, kelompok 3. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab bagi teman-teman atau rekan-rekan kelompok lain, kelompok 1 dan kelompok 2 yang ingin bertanya atau memberi masukan atau memberi tanggapan, kami persilakan. Yang nantinya kami dari kelompok 3 akan mencoba menjawab. Dan apabila nanti kelompok kami masih ragu dengan jawaban, kami mohon bantuan, pencerahan, masukan, dan saran-sarannya. Dari kelompok 1, ada yang mau bertanya? Kelompok 2? Pak Sobri, langkah. Iya, Pak Sobri. Ya. Untuk dari Pak Sobri kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Juni dan moderator. Budaya Sekapur Siri adalah budaya yang sangat tinggi sebenarnya dalam rangka menghargai tamu, ya. Artinya kita menghargai orang yang datang kepada kita, siapapun orangnya, terutama orang yang kita undang itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, artinya di dalam kegiatan itu adalah nilai-nilai menghormati orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Kemudian orang yang kita undang. Jadi di dalam budaya itu nilai-nilai menghormati orang lain, sekolah itu nanti apa kira-kira mungkin menurut kelompok Pak Juni, sehingga apakah memang kegiatan Sekapur Siri itu yang bisa kita terapkan, bisa kita ajarkan kepada siswa, atau mengambil bagian penting dari nilai tersebut kita implikasikan dalam bentuk lain misalnya. Itu mungkin pertanyaan dari saya, sehingga nanti bisa kita secara bersama-sama untuk kita pilih, untuk kemudian kita implementasikan di sekolah, khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Pak Sobri. Sekarang mau langsung dijawab atau kita lanjut pertanyaan dulu Pak Juni dan Ibu Ulfa, Bu Kenny? Langsung jawab dulu? Sambil nunggu yang angkat tangan mungkin dijawab dulu, Bu. Boleh. Ayo, boleh Pak Juni, silakan. Mungkin Bu Ulfa atau Bu Kenny yang bantu jawab dulu. Mungkin saya bantu jawab dikit ya Pak, nanti Bapak tambahkan. Baik Pak Sobri, saya jawab sedikit pertanyaan Bapak Pak ya, nanti bisa ditambahkan dengan teman-teman yang lain. Yang saya tangkap pertanyaan Bapak tadi, kalau nggak salah saya mengartikannya Pak ya, yang kami angkat di sini adalah budaya Sekapur Siri. Kemudian yang Bapak tanyakan itu bagaimana implikasinya ke dalam sekolah, apakah budaya itu diterapkan di sekolah atau nilai-nilainya saja yang kita ambil dari budaya Sekapur Siri itu ke dalam sekolah. Kalau menurut pendapat saya, itu dua-duanya bisa diterapkan di sekolah, Pak. Karena kebetulan di sekolah saya juga sudah
ada beberapa kali melakukan budaya itu, yaitu melaksanakan kegiatan sekapur sirih itu ketika seperti ada tamu atau penilaian dari LPMP atau kegiatan yang kami anggap itu merupakan hal yang tidak biasa, dan ada kedatangan tamu yang menurut kami juga tamu itu istimewa. Nah, budaya itu sudah kami terapkan di sekolah kami. Jadi budaya sekapur sirih itu bisa diterapkan langsung dan juga bisa kita ambil nilai-nilainya di situ, bahwa kita harus menghargai tamu atau orang yang kita tuakan, kemudian kita bisa menjamu mereka begitu. Terus kemudian dalam proses penyambutan itu pasti ada kerjasama antara wali murid, guru, dan kepala sekolah, karena tanpa adanya kerjasama di situ juga mungkin kegiatan itu juga tidak bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Itu menurut saya, boleh ditambahkan mungkin dengan teman-teman yang lain, silakan. Terima kasih Ibu Ulfa. Ya Pak Sobri, saya coba menambahkan sedikit dari paparan dari Ibu Ulfa. Dan memang benar kalau di sekolah kami sudah diimplikasikan tentang sosial budaya kultur tadi, karena memang sekolah kami statusnya sekarang sudah sekolah penggerak. Jadi yang kami masukkan memang diimplikasikan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kami ambil dari P5-nya Pak. P5-nya ke Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kami implementasikan dengan anak-anak cara belajar menari, menjelaskan tujuan si kapur siri. Jadi memang kalau untuk di SD kami sudah kami implikasikan benar-benar di sekolah Pak. Nah, jadi dari paparan Ki Hajar Dewantara memang sudah sesuai di sekolah kami, karena kebetulan sekolah kami memang sudah menggunakan kurikulum Merdeka Bapak. Terima kasih Bapak. Boleh ditambahkan Pak Juni? Sebelum saya Ibu Ken. Iya. Baiklah Pak Sobri, saya sedikit menambahkan. Sebenarnya sudah disampaikan juga oleh teman-teman Ibu Ani, Ibu Ulfa. Ya, seperti kata Ibu Ani tadi ya, di mana dalam kurikulum kita itu kan ada tentang muatan lokal gitu ya. Ini implementasinya itu diajarkan langsung kepada siswa dari dengan cara siswa berlatih menari seperti itu. Kan ada mata pelajaran apa namanya itu seni budaya kan kalau 2013 kurikulum 2013 kan, dan juga ada muatan lokal. Nah, di sini dari sekapur siri ini bisa diimplementasikan langsung kepada siswa dengan cara melatih siswa, mengajak siswa mengenal tari sekapur siri ini, di mana nilai-nilainya ini diajarkan juga, dan agar siswa lebih mengerti, oh begini sekapur siri itu tarian yang untuk menyambut para tamu, orang yang dihormati. Nah, di mana nilai-nilainya ini juga bisa diambil oleh siswa, berarti siswa itu nanti akan mengetahui, oh menghormati, kalau di sekolah menghormati guru, di rumah menghormati orang tua, seperti, dan di lingkungan masyarakat menghormati orang yang lebih tua. Jadi sudah sejalan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Kembali dengan Ibu Ani. Iya. Pak Joni mau tambahkan? Ya, mungkin melengkapi dan sharing juga. Di sekolah saya, muatan lokalnya itu kan salah satu muatan lokal yang disarankan oleh dinas itu kan yang sesuai dengan kearifan lokal. Jadi kebetulan kami itu ada guru seni budaya. Nah, guru seni budaya itu mengangkat selalu kearifan lokalnya itu tentang sekapur siri ini. Jadi dia mengangkatnya baik dari kearifan lokalnya maupun dari nilai-nilainya. Ya. Jadi di sekolah kami itu ada ekstra atau ekstrakurikulernya adalah diambil dari tarian sekapur siri ini. Nah, pada kegiatan ada jaksa masuk sekolah kemarin itu sudah kami tampilkan kearifan lokal sekapur siri itu, baik dari tarian-tariannya mungkin
kalau dari segi nilai-nilainya otomatis sudah lebih dulu diterapkan. Jadi ya menjawab dari pertanyaan Pak Sobri tadi, ya kearifan lokalnya langsung diterapkan dan nilainya atau kedua-duanya. Kalau sekolah kami itu nampaknya kedua-duanya kami terapkan. Kearifan lokalnya kami terapkan dan nilai-nilainya juga kami terapkan. Mungkin itu saja Pak Sobri. Saya kembalikan ke moderator Bu Ani. Oke, Pak Juni. Terima kasih atas tambahannya. Sekarang dari kelompok lain, kalau masih ada pertanyaan. Ibu Indarti, angkat tangan. Ya, Ibu Indarti, boleh Ibu Indarti. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali budaya yang diangkat oleh kelompok 3 tadi mengenai sekapur sirih, di mana penyambutan terhadap tamu yang datang, dan biasanya ini adalah penyambutan terhadap tamu-tamu agung atau tamu istimewa gitu ya, sehingga nilai karakter yang akan diangkat atau implementasikan pada anak-anak ya, penekanannya pada menghormati orang yang lebih tua tadi disampaikan. Tapi kalau boleh saya menambahkan, mungkin disampaikan di sini bahwa penerapannya di masyarakat juga atau di lingkungan anak-anak, bahwa yang kita hormati bukan hanya orang yang tamu-tamu agung, bukan hanya orang yang lebih tua, tapi bagaimana juga kita menghormati setiap ada tamu yang datang gitu. Saling menghormati dengan sesama, dan siapapun tamu kita muliakan dan kita sambut kehadirannya gitu ya. Mungkin itu yang saya tambahkan, kalau mungkin tidak mengurangi nilai kultural dari budaya tersebut, karena ya biasanya memang dilaksanakan budaya sekapur sirih itu kalau ada tamu-tamu besar gitu kan. Tapi nilai moral yang bisa kita angkat untuk penanaman karakter kepada anak, saya tambahkan tadi bahwa kita memuliakan tamu, siapapun tamu yang datang, untuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Ibu Indarti. Memang tadi memang agak memang tidak kami jelaskan memang ke masyarakatnya. Jadi memang ke siswanya, memang fokusnya tadi sikap bersirinya. Pada dasarnya kan tidak muda, tidak tua, baik itu tamu dari luar atau dari mana-mana, memang kita harus hormati. Terima kasih masukannya yang bagus sekali Ibu Indarti. Atau boleh Ibu Ulfa, Ibu Juni dan Pak Juni dan Ibu Kenny, kalau mau tambahannya dipersilakan. Bu Ulfa, silakan. Cukup. Untuk pertanyaannya tadi boleh disampaikan lagi dengan Pak Sobri bagaimana jawabannya, kan beliau tadi yang menanyakan kan? Ya, kembali lagi dengan Pak Sobri, bagaimana jawaban dari kelompok 3, apakah bisa diserap atau bisa diterima atau masih dipental Pak Sobri? Kami persilakan. Yang mana Pak Sobri? Yang ini tertutup yang ini. Pak Sobrinya hilang-hilang. Nah, ini ada dua. Ya Pak Sobri. Ya Pak Sobri, kami persilakan atas jawaban kami tadi Pak Sobri, tanggapannya. Terima kasih Ibu Moderator. Ya Pak. Ya, kalau dari penjelasan tadi artinya baik nilai-nilai maupun kegiatan itu bisa diimplementasikan di sekolah. Artinya tinggal dimasukkan di kegiatan apa ya, nanti mudah-mudahan kita semua juga bersepakat bahwa budaya sekapur sirih atau kegiatan sekapur sirih atau nama lainnya
biasanya itu berbarengan dengan tari persembahan itu Pak Juni ya? Ya. Iya, iya. Satu paket itu Pak. Satu paket ya, ya. Nah, artinya bisa kita usulkan itu Pak ke Dinas Pendidikan, karena kita kan belum ada kesepakatan muatan lokal yang mau diterapkan di Bengkulu Tengah. Nah, alangkah baiknya nanti dari hasil kita diskusi malam ini juga melahirkan rekomendasi untuk kepada Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menyepakati budaya tarian Sekapur Siri itu diajarkan betul-betul di sekolah, karena luhurnya nilai-nilai yang terkandung di dalam tarian Sekapur Siri itu. Karena kita sampai saat ini belum ada satu bentuk muatan lokal yang disepakati bersama yang bisa diajarkan ke setiap sekolah yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, sementara Sekapur Siri itu hampir setiap kegiatan itu selalu ada. Ya. Di sekolah kami juga setiap kali ada tamu, ya Pak Bupati datang udah 2 kali, itu kami selalu disambut dengan tarian Sekapur Siri atau tari persembahan. Jadi itu mungkin sebagai bahan juga ada untuk diskusi kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sobri atas masukannya. Nanti kita bersama-sama bersepakat ini bisa jadi acuan kita menyampaikan ini tujuan kita. Semoga dari Dinas Pendidikan juga menganggap ini sebuah gebrakan baru. Jadi ini dari CGP inginnya muatan lokalnya mengangkat Sekapur Siri ya Pak Sobri. Terima kasih Pak Sobri. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih dilanjutkan atau Ibu kita sampai di sini? Ibu Isti, ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Bapak Ibu sudah cukup ya, waktunya sudah habis. Karena kita tinggal kurang lebih ya 20 menit lagi lah. Baik Bapak Ibu, menarik sekali ya tadi. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk semua kelompok. Ya, terima kasih. Tadi ada 3 hal penting yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Ada upacara festival upacara tabot tadi ya. Kemudian tegak atap ini saya agak mengerti. Sekapur Sirih juga hampir sama di semua daerah itu hampir ada gitu ya. Seperti misalnya di Surabaya atau Jawa Timur itu ada tari remo namanya. Atau kalau di sini di Jawa Barat itu mapak tamu gitu ya, mapak menjemput tamu gitu. Kemudian kalau di Jawa Tengah bisa juga dengan tarian gambiong. Tari gambiong itu sebagai wujud penyambutan tamu untuk yang punya hajat gitu ya, atau yang punya acara. Ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi bahwa nilai-nilai yang diterapkan pada beberapa budaya yang tadi Bapak Ibu suguhkan itu sangat-sangat relevan ternyata dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, tapi saya tadi agak kurang ini ya, saya perlu penjelasan tentang upacara tabot itu tadi seperti apa ya Bapak Ibu ya, saya kurang paham itu. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa bentuknya atau bagaimana prosesi upacara tabot ini, bisa dibantu Bapak Ibu menjelaskan? Coba carikan gambar kegiatan tabotnya. Iya. Videonya Bu, kalau ada videonya. Video pembuatan ini. Ya. Perayaan tabot. Videonya.
itu diselenggarakannya apa setiap momen apa Pak, Bapak Ibu? Setiap satu Muharram. Satu Muharram, Bu. Oh, satu Muharram Satu Muharram. baru mulai ngambil tanahnya. Bulan Muharram. Bulan Muharram. Bulan Muharram. Oh iya, coba bila mungkin ada apa video atau informasi yang bisa lebih menjelaskan gitu ya. Malam tetap jam 7 ya. Tadi itu saya banyak mobil besar-besarnya di situ tuh tidak berani nak nyalip tidak berani malam. Apa tuh Mi? Lompat masuk. Lompat masuk. Ibu Esti sambil menunggu apa tayangannya, memang Ibu Esti di Bengkulu itu memang udah ada dari dulu ya. Setiap satu Muharram itu kan ada peringatan ini ya, hari Islam ya. Nah, kalau kita di Bengkulu ini dia ada pemuka-pemuka agama itu ada ritualnya. Nah, ritualnya itu tadi yang sudah 9 ritual tadi dilaksanakan, terus 1 Muharram sampai ke 10. Di samping ritual itu, karena ini juga ada festival kebudayaannya juga. Jadi di samping memperingati hari 1 Muharram tadi, ada memang khusus ulama-ulama dari Bengkulu ini, kepala tabat itu ya, perkumpulannya, mereka melakukan ritual sendiri. Sementara kita Kota Bengkulu dari bupati segala macam itu mengadakan festival itu juga. Biasanya dibuka oleh tamu-tamu dari luar, ada juga mungkin dari dinas pendidikan, gubernur dan lain sebagainya, Bu. Festival-festival yang ada itu ya itu tadi salah satunya mungkin tarian nih Bu, antar kabupaten provinsi Bengkulu. Ada juga festival dol ya, pembukaannya itu ada tadi kerajinan-kerajinannya mungkin tabot berupa tabot-tabot kreasi provinsi Bengkulu, dari Kota Bengkulu, mungkin dari kelurahan sandingkan. Jadi diambil nilai yang terbaik, mungkin itu ada juga hadiah-hadiahnya untuk masyarakat Bengkulu. Jadi setiap tahun itu memang ditunggu-tunggu, Bu. Ramai itu. Dari luar kabupaten juga ramai. Menarik ya. Khususnya acara lomba-lomba tersebut berkhusus di Kota Bengkulu. Ada yang lebih mungkin ada tayangnya, kebetulan saya lupa ya. Gambar-gambarnya. Ada Bu Titi. Itu saya masukkan di grup Bu, video tahun ini Bu. Ada tuh. Kalau Ibu mau lihat. Oh iya, siap. Oke, mungkin kalau untuk nonton videonya yang nanti menarik itu diramaikan dari orang-orang dari Jawa juga, penjual-penjual itu. Iya. Sekalian pasar itu, Bu. Oke. Terima kasih infonya. Mungkin nanti kita nonton di WA saja ya. Karena waktunya kita tidak lama lagi. Mungkin saya ingin memberi penguatan saja kali ini sebelum kita berefleksi ya Bapak Ibu ya. Dalam konteks sosial lokal, sosial budaya di daerah Bengkulu yang tadi saya amati dari presentasi Bapak Ibu ini tidak terlepas dari trilogi yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat itu adalah suatu tempat lingkungan di mana kita belajar, tidak saja hanya di lingkungan keluarga, tetapi budaya atau sosial kultural tadi bisa ditanamkan pada sekolah maupun masyarakat. Nah, pesan kuat inilah yang mesti kita pegang Bapak Ibu ya. Artinya kita berperan sebagai pimpinan pembelajaran bagaimana menumbuhkan karakter-karakter di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Nah, itu barangkali pesan kuatnya dari trilogi Ki Hajar Dewantara terhadap sosial kultural budaya di masyarakat kita Bapak Ibu. Kemudian menurut KHD terdapat koneksi dua hal yang tidak bisa dipisahkan,
yaitu antara pendidikan dan kebudayaan, yaitu untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan dan peradaban bangsa yang kita ciptakan, maka fondasinya adalah pendidikan itu sendiri. Itu Bapak Ibu. Lalu kebudayaan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan, di mana inilah pentingnya kita sebagai guru agar kita mempunyai kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki kelimpahan mentalitas, moralitas maupun spiritualitas. Dan yang terakhir, semua yang Bapak Ibu tampilkan tadi adalah sosial kultural yang menonjolkan falsafah budaya, kearifan lokal, di mana tadi tegak atap, sekapur sirih, kemudian festival tabot itu berkembang di daerah Bengkulu. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang menjadi penguatan kita. Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah diharapkan mampu memfasilitasi anak-anak kita untuk menumbuhkan, menanamkan karakter yang bisa melestarikan budaya-budaya yang tadi sangat indah itu, sangat luar biasa, sangat kaya gitu ya Bapak Ibu, untuk menumbuhkan karakter-karakter kejujuran, gotong royong dan sebagainya. Nah, barangkali itu yang bisa kita ambil kesimpulan Bapak Ibu. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri kita sudah sepakati ada upacara tadi, yaitu penyambutan tamu itu dengan mapak tamu. Jadi kalau sekolah-sekolah melakukan penerimaan tamu biasanya menggunakan tarian mapak tamu itu. Ya, mungkin kalau di Bengkulu perlu disepakati sekapur sirih itu menjadi suatu muatan lokal yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kita ambil kesimpulan, karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Waktunya kita untuk merefleksikan diri apa yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti biasa saya akan mengirimkan link yang harus Bapak Ibu isi, tapi kali ini linknya berupa Google Slide. Saya share dulu ya linknya.